Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika bersama Ibu Rahmi. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan menyambung materi kita pada pertemuan sebelumnya, masih mengenai bilangan bulat. Kalau kemarin kalian sudah mengenal apa itu bilangan bulat, hari ini kita membahas mengenai operasi bilangan bulat. Nah, seperti kalian ketahui bahwa yang namanya operasi pada matematika itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Kita mulai dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, tentunya di SD atau sekolah dasar kalian sudah pernah mendapatkan materi bilangan bulat, terutama untuk operasi pada bilangan bulat ya. Masih ingatkah kalian konsep penjumlahan ataupun pengurangan yang ada pada bilangan bulat? Mungkin waktu di SD kalian sudah pernah diajarkan menggunakan garis bilangan. Nah, kita ingat kembali bahwa pada garis bilangan itu nilai bilangan bulat semakin ke kanan akan semakin besar. Begitu pula jika semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat, jadi kalau ada dua buah bilangan bulat dijumlahkan, maka arahnya ke kanan. Dan jika dikurang, maka arahnya ke kiri. Nah, ada beberapa jenis soal yang bisa kalian temui untuk penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, yang pertama, jika bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Nah, yang kedua, jika bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya ada dua kemungkinan, positif atau negatif. Nanti Ibu uraikan satu persatu contoh dari jenis-jenis soal ini ya. Nah, berikutnya jika bilangan positif kita jumlahkan dengan negatif, hasilnya juga ada dua kemungkinan, kalau tidak positif atau negatif. Dan jika bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu persatu jenis soal untuk penjumlahan dua buah bilangan bulat berikut. Silakan diperhatikan ya. Jenis soal yang pertama, jika bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya sudah pasti positif. Mungkin ini sudah biasa kalian kerjakan ya, menjumlahkan dua buah bilangan positif. Misalnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sekarang kita perhatikan jika penjumlahan ini menggunakan garis bilangan. Nah, kita ingat kembali pelajaran yang pernah kalian dapatkan waktu di SD. Jika 2 artinya kita bergerak ke kanan dari 0. Nah, kemudian dijumlahkan dengan 3, karena dijumlah maka bergeraknya ke kanan. Ke kanan dari 2, 3 satuan. Nah, maka diperoleh 5. Nah, berikutnya bentuk yang kedua. Jika bilangan positif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya nanti ada dua kemungkinan, positif atau negatif. Sekarang kalian perhatikan untuk menjumlahkan positif dengan negatif. Bilangan positif dengan bilangan negatif itu ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama, seperti tadi dengan menggunakan garis bilangan. Contoh 5 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 2. Dari mana 2? Sekarang kita perhatikan kalau menggunakan garis bilangan, kita letakkan dulu dari 0, 5 satuan ke kanan. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif 3. Karena dijumlahkan dengan negatif, artinya berlawanan arah, maka kita bergeraknya ke kiri sebanyak 3 satuan dari 5. Dan berhentinya di angka 2. Maka hasilnya adalah positif 2. Itu jika menggunakan cara garis bilangan. Sekarang cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah dengan cara menghitung. Nah,
langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian lihat dulu angka mana yang lebih besar nilainya. Jika angka yang lebih besar itu adalah positif, maka jawabannya positif. Sebaliknya, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Nah, kemudian untuk menentukan hasilnya, kalian hitunglah selisihnya. Nah, bisa dilihat contohnya, positif 10 kita jumlahkan dengan negatif 17. Langkah pertama tadi kalian lihat dulu angka yang lebih besar. Lebih besar di sini adalah negatif 17. 17 tandanya adalah negatif, sehingga hasilnya nanti negatif. Kemudian kita cari selisih antara 17 dengan 10. 17 dikurang 10 hasilnya 7. Nah, jadi kesimpulannya hasilnya adalah negatif 7. Nah, kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini kurang lebih seperti bentuk yang kedua, hanya dibolak-balik. Nah, karena yang namanya penjumlahan itu bersifat komutatif, dibolak-balik hasilnya sama, maka berlaku juga untuk bilangan bulat. Jika bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan positif, tadi hasilnya juga ada dua kemungkinan, seperti jenis soal yang kedua tadi, bisa positif, bisa negatif. Caranya juga bisa kita gunakan dua cara. Pertama dengan garis bilangan. Kita lihat contohnya negatif 4 ditambah positif 9 hasilnya adalah 5. Kita lihat kalau menggunakan garis bilangan bagaimana. Negatif 4 artinya 4 satuan ke kiri dari 0. Kita jumlahkan dengan 9. Karena penjumlahan maka bergeraknya ke kanan dari negatif 4 sebanyak 9 langkah. Berhentinya di 5. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian kita bisa gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menghitung negatif 5 kita jumlahkan dengan 12. Kita lihat di situ angka yang paling besar adalah 12. 12 hasilnya 12 tandanya adalah positif, sehingga nanti hasilnya positif. Kemudian selisih dari 12 dikurang 5 adalah 7. Jadi positif 7. Nah, berikutnya bentuk yang keempat. Nah, jika bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Nah, caranya bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Kita lihat contohnya negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Lihat pembuktiannya pada garis bilangan. Negatif 4 satuan ke kiri dari 0. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif 2. Karena penjumlahan dengan bilangan negatif berarti kita berbalik arah. Harusnya ke kanan, karena penjumlahan dengan negatif maka kita ke kiri. 2 satuan dari negatif 4, maka bertemunya nanti di negatif 6. Atau kita gunakan cara kedua, yaitu dengan menghitung. Ya, kita lihat. Nah, negatif 3 kita jumlahkan dengan negatif 5. Sama dengan negatif 8. Karena sama-sama negatif, maka tinggal kita jumlahkan dan hasilnya nanti adalah negatif. Atau bisa dianalogikan dengan hutang ya. Misalnya kita punya hutang 3, kemudian nambah lagi hutang 5, maka hutangnya jadi 8. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, mungkin itu untuk penjumlahan. Selanjutnya nanti pengurangan, silakan disimak lagi. Baiklah, berikutnya mengenai pengurangan pada bilangan bulat. Nah, silakan kalian perhatikan. Sama seperti penjumlahan bilangan bulat, pada pengurangan pun ada beberapa jenis soal yang bisa kalian temukan nanti. Yang pertama, jika bilangan positif kita kurangkan dengan bilangan positif, kita lihat hasilnya. Ada dua kemungkinan, kalau tidak positif atau negatif. Kemudian bentuk yang kedua, negatif dikurangkan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Nah, jika positif dikurang dengan negatif, hasilnya positif. Kemudian bentuk yang keempat, negatif dikurang dengan negatif, hasilnya ada dua kemungkinan, kalau tidak positif atau negatif. Nah, lihat nanti berikut disajikan beberapa contoh soal dari masing-masing jenis soal
yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, untuk jenis soal yang pertama, jika positif kita kurangkan dengan positif, hasilnya ada dua kemungkinan. Kalau tidak positif atau negatif. Coba kalian perhatikan buktinya ya. Kita berikan dulu contoh nomor 1. Jika ada 5 dikurang dengan 2, hasilnya ini sudah biasa kalian kerjakan. Bilangan positif dikurang positif. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Bisa kita lihat pada garis bilangan untuk 5 satuan ke kanan dari 0. Kemudian karena dikurang berarti kita bergeraknya ke arah kiri. 2 satuan maka akan diperoleh angka 3. Kemudian contoh yang kedua, 2 positif 2 dikurang 5. Berapakah hasilnya? Nah, negatif 3. Kita lihat di sini, sama-sama bilangan positif dikurangkan, ternyata hasilnya negatif. Karena kita lihat di sini angkanya, yang di depan lebih kecil daripada angka yang di belakang. Oleh karena itu, akibatnya hasilnya adalah negatif. Bisa kita lihat pada garis bilangan. 2 satuan ke kanan dari 0, kemudian karena dikurang dengan positif 5, karena pengurangan maka kita arahnya ke kiri sebanyak 5 satuan dan berhentinya di angka negatif 3. Jadi hasil 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Kemudian berikutnya bentuk yang kedua. Jika negatif kita kurangkan dengan positif. Kenapa hasilnya sudah pasti negatif? Kita lihat contohnya. Jika ada negatif 5, kita kurangkan dengan 2, hasilnya adalah negatif 7. Perhatikan pembuktiannya nanti pada garis bilangan ya. Nah, seperti kalian ketahui, dikurang tadi kan arahnya ke kiri ya. Nah, itu bisa kita ubah menjadi penyumlahan tapi dengan bilangan negatif. Nah, jadi sama ya. Pengurangan dengan bilangan positif itu arahnya sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Makanya bisa kita tuliskan negatif 5 dikurang 2 itu bisa kita tuliskan menjadi negatif 5 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah, nah seperti pada penyumlahan yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa penyumlahan dua buah bilangan negatif hasilnya negatif. Bisa kita lihat pada garis bilangan. Ya, 5 satuan ke kiri dari 0. Kemudian karena dikurang dengan positif 2, dikurang berarti arahnya ke kiri, maka diperoleh angka minus 7. Nah, itu pada garis bilangan. Nah, sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Jika ada bilangan positif, kita kurangkan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, lihat contohnya. Jika ada positif 5 dikurang dengan negatif 2, hasilnya adalah, kita perhatikan, nah, mungkin waktu di SD pernah juga dijelaskan bahwa kalau ada dua buah tanda negatif bertemu, itu akan berubah menjadi positif. Kenapa seperti itu? Sekarang kalian lihat tadi ya, bahwa yang namanya pengurangan tadi arahnya adalah ke kiri. Nah, kemudian jika dikurangkan dengan negatif, negatif itu tadi berbalik arah ya. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Karena di sini kita pengurangannya dengan negatif, artinya harusnya ke kiri. Nah, tapi karena dia dikurangkan dengan negatif, maka dia berbalik arah jadi ke kanan. Makanya di sini berubah jadi tambah. Jadi 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Bisa kita lihat. Bisa dibuktikan nanti dengan garis bilangannya. Sekarang kita langsung ke jenis soal yang keempat. Jika bilangan negatif kita kurangkan dengan negatif, ini ada dua kemungkinan hasilnya, kalau tidak positif atau negatif. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Negatif 5 dikurang dengan negatif 2. Ya, seperti yang kalian tahu tadi ya, bahwa ada dua buah tanda negatif bertemu, itu bisa kita ubah menjadi positif.
Jadi negatif 5 ditambah 2. Nah, pada penjumlahan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau ada dua buah bilangan, yang satu negatif, yang satu positif, maka caranya dengan melihat angka yang lebih besar. Yang lebih besar adalah negatif 5, berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian kita cari selisih antara 5 dengan 2, 5 dikurang 2, 3. Jadi hasilnya negatif 3. Kemudian contoh yang kedua, jika ada negatif 4, kita kurangkan dengan negatif 7. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, pertama kita ubah dulu tanda negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif. Berarti negatif 4 ditambah 7. Kita lihat angka yang paling besar. Yang paling besar adalah 7. Nah, 7 tandanya positif. Berarti nanti hasilnya positif. Kemudian selisih dari 7 dan 4 adalah 3. Berarti positif 3. Nah, seperti itu untuk pengurangan. Silakan kalau misalkan ada yang masih belum jelas, silakan nanti kalian tanyakan di Classroom ya. Nah, sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat itu cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami ya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian simak penjelasan mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selamat menyaksikan dan semoga kalian tetap semangat dan dimudahkan untuk memahami materi yang akan dijelaskan. Halo semua, jumpa lagi di Ruang Belajar. Setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif atau negatifnya. Misalnya pada operasi hitung perkalian. Jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Atau jika negatif dikali negatif, maka hasilnya juga positif. Jadi, apabila tandanya sama, positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, jadi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Itu tadi tentang perkalian. Untuk pembagian, caranya sama dengan perkalian. Jika tandanya sama, misalnya positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Oke, agar lebih paham lagi, kita ke contoh soalnya. Di sini kakak sudah siapkan contoh soal perkalian dan pembagian. Namun sebelum kita kerjakan, kakak ingatkan bahwa cara mengerjakan soal perkalian dan pembagian adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, kita ke contoh soal perkalian. Di sini ada negatif 3 dikali negatif 7. Nah, kita perhatikan tandanya. 3 tandanya negatif. 7 juga tandanya negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian kita kalikan angkanya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah positif 21. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 dikali 6. Nah, kita perhatikan tandanya. 2 tandanya positif. 6 juga tandanya positif. Karena tandanya
sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah positif 12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 7 dikali negatif 5. Nah, kita perhatikan tandanya. 7 tandanya positif. 5 tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka jawabannya adalah negatif 35. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada negatif 8 dikali 4. Nah, kita lihat tandanya. 8 tandanya negatif. 4 tandanya positif. Karena berbeda tanda, yang satu negatif dan yang satu positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian angkanya kita kalikan. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, hasilnya berarti negatif 32. Oke, kita lanjut ke soal pembagian. Di sini ada negatif 21 dibagi negatif 7. Kita perhatikan tandanya. 21 tandanya negatif. 7 tandanya juga negatif. Karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian angkanya kita bagikan. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Next, 16 dibagi 2. Kita perhatikan tandanya. 16 tandanya positif dan 2 juga tandanya positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya pasti positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah positif 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 27 dibagi negatif 3. Oke, kita perhatikan tandanya. 27 tandanya positif. 3 tandanya negatif. Karena berbeda tanda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya pasti negatif. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Oke, next. Negatif 18 dibagi 3. Kita perhatikan tandanya. 18 tandanya negatif. 3 tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian kita bagikan angkanya. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 6. Ini semua kalau adik-adik sering latihan, pasti akan terbiasa dan tentunya akan lebih cepat dalam mengerjakan soal perkalian dan pembagian. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu adik-adik dalam belajar matematika tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Demikian tadi penjelasan untuk operasi bilangan bulat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.